harus segera ya Pak, apalagi kita mau menuju ke pilkada. Nah itu yang harus segera kita lakukan, karena kita menuju pilkada. Mudah-mudahan pilkada ini akan lebih dan pemilihan akan lebih damai. Amin. Pak Yahya, selamat siang di Cibinong. Terima kasih Anda sudah bergabung di Radio Tegar Beriman pada hari ini melalui WA. Anda bertanya kepada Pak Supendi, saya pengen tahu apa manfaat besar daripada KDSI yang dilakukan ini. Kemudian pun kalau sudah dilakukan atau segera akan dilakukan, daerah-daerah mana atau kecamatan mana yang kemudian menjadi prioritas utama daripada pembentukan KDSI di Kabupaten Bogor. Apalagi kita sudah mau pilkada begitu ya. Semoga tingkat pemilih muda misalnya atau yang baru memilih makin banyak di Pilkada 2024. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, merespon kegiatan kami. Saya sungguh berbahagia ya, artinya ada respon dari masyarakat. Tentunya dalam kegiatan ini mempunyai manfaat. Pertama, manfaat baik internal dan eksternal. Kalau manfaat internal itu di dalam dengan bekerja sama dengan Karola di program KDSI tingkat desa kelurahan, Bakes Bangpol dapat memanfaatkan jaringan dan kedekatan organisasi pemuda tersebut dengan masyarakat setempat melalui kader-kader. Yang kedua, melalui program ini kader demokrasi dan pendampingan yang diberikan Bakes Bangpol untuk pengurusan Karang Taruna mendapat pengetahuan dan keterampilan baru seperti manajemen organisasi, komunikasi publik dan advokasi. Itu manfaat internal. Kalau manfaat eksternal itu sendiri, dengan adanya KDSI, masyarakat di Kabupaten Bogor akan lebih terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik, baik dalam pemilihan umum maupun kegiatan politik lainnya. Yang kedua, manfaat eksternalnya KDSI dapat menjadi agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Yang sekarang ini kan program ini baru akan dilaksanakan dan kita akan mencoba di satu kecamatan dulu Ibu. Karena proyeknya itu karena nggak bisa dibiayai semua. Ya kan, ini bertahap gitu. Ya. Kalau proyek ini berhasil di satu kecamatan, insya Allah kita akan lanjut ke kecamatan lainnya. Tadi saya sebutkan dari awal dulu kecamatan kita menyaring orang-orang yang berkompeten yang bisa menjadi edukasi masyarakat dalam menyampaikan penyuluhan maupun agen-agen yang ada di kabupaten itu sehingga generasi muda benar-benar memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Karena selain itu juga yang kita akan ke depan, ya mudah-mudahan dari kebentuk KDSI ini kami akan menempatkan di KPI Hidropasu sebagai PPS, KPPS atau yang lainnya, sehingga dia menyelami benar apa yang menjadi kegiatan demokrasi. Begitu juga di Bawaslu, mudah-mudahan dengan adanya agen-agen ini kita bisa pemuda bisa berikut kontribusi dalam pengawasan di dalam pemilu itu sendiri. Dan harapan saya seperti itu. Nanti setelah kalau ini sudah berhasil, kita akan mengembangkan apalagi yang perlu kita benahi dalam demokrasi, sehingga nanti kedepannya 5 tahun mendatang tidak ada lagi yang namanya politik money politik yang money politik yang terjadi di tiap tahun di tiap pemilihan itu sendiri, sehingga dalam pemilihan kita bebas dari itu semua. Ya, kegiatan ini bisa mendukung pemerintah daerah di dalam pemilihan depannya nanti. Baik, menarik. Bapak, kalau ini sudah dibentuk dan tadi ada pilot projectnya ya di salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, apa sesungguhnya tugas dan fungsi daripada kader demokrasi atau KDSI ini? Tentunya kalau sudah terbentuk ada tugas yang penting Nah, kalau nggak ada tugas nggak indah ya. Karena setiap kita duduk di suatu organisasi kita punya tugas yang harus kita laksanakan. Yang pertama, tugas itu sosialisasi dalam penyebaran informasi terkait pentingnya pendidikan politik dan hak-hak dan kewajiban bagi warga negara dan lembaga-lembaga politik. Yang kedua, tugasnya memfasilitasi kegiatan pendidikan politik seperti pelatihan lokakarya, diskusi publik, dan untuk mengidentifikasi isu-isu politik yang relevan bagi masyarakat. Yang ketiga, advokasi dan pendampingan bagi masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak politik mereka serta mendorong partisipasi aktif di dalam proses politik. Yang keempat, pengembangan kapasitas masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam bidang politik. Yang kelima, kolaborasi dan kemitraan
dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan program-program politik ini. Itu tugasnya, fungsinya di sini ada. Yang pertama kita mengedukasi, memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang sistem demokrasi, lembaga politik dan proses pengembangan keputusan. Yang kedua kita memfasilitasi, penyelenggaraan program pendidikan seperti pelatihan dan lokarya dan diskusi. Ini kalau sudah difasilitasi, saya ingin nanti sebagai anggota KDSI berperan aktif, kita masukkanlah daripada para kader-kader ini apa yang perlu kita kembangkan, dan asal masuk masukan itu menjadi program kerja kita di Kesbangpol. Nah, misalnya perlu adanya yang namanya bisnis dialog gitu kan. Kalau sudah ada masukan itu kita akan bentuk, kita sama-sama membentuk dengan kader-kader ini. Yang keempatnya advokasi dari pendampingan masyarakat memahami perjuangan hak-hak politik, karena masyarakat juga dalam memperjuangkan ada hak-hak politik yang dia punya untuk menyampaikan itu semua. Yang keempat pengembangan kapasitas, memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam bidang politik. Ini kita lakukan tiap tahunnya, alhamdulillah sudah berjalan, sehingga pemahaman ini baru hanya sebagian masyarakat. Kenapa bisa begitu? Karena kita anggarannya terbatas. Mudah-mudahan dengan terbentuk itu bisa dengan KDSI bisa lebih meluas lagi. Yang kelima, kolaborasi dan kemitraan, jadi menjalin kerjasama dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan program budget ini. Pemangku kepentingan yaitu dari pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di kabupaten, termasuk kepada organisasi politik dalam melakukan perubahan ini. Baik, Bapak, kita sapa dulu Pak Aryan yang ada di Tenjolaya. Selamat siang, terima kasih Pak Aryan, Pak Arbayan ya, sudah bergabung di Radio Tegak Beriman. Menarik perbincangan siang ini. Mau tanya saja Pak Supendi, Pak Kabid, apa yang menjadi dilema pendidikan politik kita di Kabupaten Bogor saat ini, khususnya menjelang pemilu Kada 2024? Dilemanya Pak? Ya, oke. Kalau dilemanya tentu ada ya. Yang pertama, kalau tidak ada sosialisasi, tentunya masyarakat bertanya, ya kan. Nah ini kita harus segera meningkatkan sosialisasi yang ada di masyarakat. Salah satunya sosialisasi di radio. Saya juga berharap sih nanti semua stakeholder yang berkaitan dengan pemilihan umum ini semua bergerak Ibu. Baik di KPU-nya, Bawaslu-nya, karena setiap tahapan di pemilu pasti ada sosialisasi yang dilakukan. Saya dengar di KPU nanti ada sosialisasi untuk kapabilitas Bu. Bukan hanya orang-orang yang sehat saja, di kapabilitas juga ada sosialisasi. Ya. Rencana kemarin rapat dengan Bupati, KPU siap untuk melakukan sosialisasi di 40 kecamatan. Programnya seperti turun langsung siap untuk melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi. Nah itu yang menjadi kelemahan kita. Yang minimal apa yang menjadi arahan PJ Bupati, semua stakeholder harus bergerak untuk peningkatan partisipasi masyarakat, karena masyarakat perlu informasi apa saja sih yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, apa saja yang dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu. Ini penting sekali Bu. Nah sehingga masyarakat mengatur persis dan dia bisa memahami ya pentingnya demokrasi, pentingnya pemilihan umum pemerintah daerah. Itu intinya kelemahan-kelemahan yang ada di kita. Baik, jadi memang pendidikan politik bagi pemilih pemula dan kalangan milenial ini penting disampaikan secara efektif dan efisien seperti yang Bapak lakukan hari ini ya, terus-menerus melakukan sosialisasi. Tapi kondisi saat ini tadi seperti kita bincangkan di awal Pak Supendi, belum optimalnya pendidikan etika dan budaya politik kita. Bagaimana Bapak melakukan analisis untuk ini, apalagi dengan dilahirkannya inovasi KDSI ini Bapak? Baik, tentunya di sini ada masalah yang saya klarifikasi ya. Terus kondisi yang diharapkan seperti apa ya. Tadi masalah-masalahnya rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda mengenai pentingnya pendidikan politik serta pengembangan etika politik budaya, politik yang positif. Nah ini masalah-masalah ini tentunya ada edukasi yang saya laksanakan dengan bekerja sama dengan stakeholder yang ada seperti dunia pendidikan. Makanya saya berkeinginan sekali, pengenlah seperti sekolah itu guru-guru BP-nya bisa menerangkan. Jadi setiap pergantian anak murid, jadi
bebannya bukan di Kesbangpol aja, tapi Semuanya ya. semua harus bisa berkontribusi. Kalau bebannya Kesbangpol kita nggak sanggup ibu, kita banyak masyarakat yang ingin mengetahui. Tapi dengan terbentuk di sekolah-sekolah ini sebagai edukasi, dia dulu pembimbing bisa menjelaskan. Karena setiap tahunnya saya juga melakukan pendidikan politik kepada SMA. Dan saya bilang SMA setiap tahun kan berganti orang yang udah lulus, masuk yang baru. Iya. Dan ini kalau kita mendidik para guru-guru BP ini sehingga dia bisa menjelaskan secara rinci. Jadi nanti modalnya di kami dulu. Kalau memang udah ada sepakatan antara sekolah SMA tingkat SMA ini oleh provinsi, ini menjadi program utama. Karena penting di sekolah kan pendidikan politik tidak dapat ibu. Dan di demokrasi nggak ada sekarang gitu kan. Nggak edukasi itu istilahnya melalui pemerintah daerah. Nah itu yang kedua. Tentunya ini sangat penting masalah koordinasi dan strategi dalam yang belum optimal antara lain Kesbangpol dengan lembaga pendidikan organisasi kemasyarakatan melaksanakan program-program. Nah inilah yang menjadi kelemahan kami sehingga kami harus merangkul semua elemen masyarakat baik stakeholder yang ada sehingga politik ini jangan dianggap remeh ibu. Ya kan, karena politik itu ada bisa berkembang dengan baik, ada enggak. Perkembangan itu dilihat nanti, ya kan, memahami nggak masyarakat masalah politik dan demokrasi ini. Kita lihat nanti di dalam pemilihan nanti. Karena begitu pemilihan terbentuknya, yang sekarang sudah terbentuknya anggota dewan baru, tentunya ada aspirasi masyarakat yang disampaikan. Iya kan, masyarakat yang disampaikan. Mau siapa? Kalau mungkin melalui kader-kader ini bisa disampaikan lewat kader Pak, tolong sampaikan dong ke pimpinan daerah atau ke anggota dewan, kita kekurangan masalah ini kita sampaikan. Dari disitulah ada agen-agen kita yang menyampaikan ke masyarakat, baik nanti kita memfasilitasi Bu menulis ke pemerintah daerah dalam masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bogor. Itu keinginan kita ke depannya. Yang ketiga, itu tentunya juga menjadi keterbatasan sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia yang dimiliki sehingga menghambat pengembangan kegiatan. Nah ini soal daya tantangan besar kita tidak terpacu pada anggaran aja, tapi kita melakukan edukasi seperti apa sih kalau nggak ada anggaran, ya kita buat konten-konten saja, sehingga dapat bisa masyarakat bisa mengetahui memanfaatkan media digital banyak seperti itu. Ya mudah-mudahan pemerintah daerah bisa tertarik kalau dianggarkan ya. Seperti itu. Tapi kondisi yang diharapkan tentu ada yang diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat di khususnya generasi muda mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi aktif dalam prosesi politik di tingkat lokal. Ya kan sekarang saya berharap dengan ini partisipasi akan lebih meningkat. Kalau nggak meningkat menjadi bagian kami, kata Pak PJ, minimal sama lah, jangan sampai turun. Ya kan, bagus meningkat gitu kan. Makanya saya bilang kerjasama baik-baik intensif vertikal maupun dari pemerintah stakeholder yang ada ini nggak bisa Kesbangpol jalan sendiri. Apalagi kita dengan jumlah pemilih terbanyak Pak ya. Seperti itu Bu. Pak Pendi, ini ada pertanyaan dari Ibu Asri. Selamat siang, Anda berada di Cibinong. Selamat siang Mbak Mai dan Pak Supendi. Saya mau tanya soal bagaimana dengan tanggapan Bapak soal kelompok-kelompok yang ragu memiliki kecenderungan lebih rentan terpapar informasi pelaku hoax, ujar kebencian dan politisasi SARA yang akan menjadikan keraguan beralih menjadi apatis pada pilkada tahun ini di Kabupaten Bogor. Baik, tentunya dalam suatu yang namanya program pemilihan bupati ini pasti ada yang apatis itu, pasti ada yang selalu itu ya, pemilu ya. Tergantung kita mengedukasi masyarakat nih program-program yang ada ini. Saya bilang kan dari program-program yang ada, kalau kita bisa mengedukasi masyarakat, mengasih penjelasan kepada masyarakat, nah yang apatis bisa mengerti, ya kan? Kenapa apatis bisa terjadi? Karena informasinya kurang. Ya informasi yang kita lakukan ke masyarakat kurang, tapi dengan adanya edukasi seperti kita melakukan diskusi, ya kan, diskusi apa sih yang menjadi permasalahan ini yang bisa terpecahkan semua. Kan dalam apatis ini kan ketidakpuasan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilihan ini kan. Mereka tidak puas seperti ada politik yang curang apapun sehingga terjadi apatis. Tapi
dengan adanya edukasi kita melakukan masyarakat baik dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, insya Allah akan berkurang. Itu yang menjadi program kita, Ibu. Selama ini kan tidak tersalurnya aspirasi masyarakat. Iya. Ya masyarakat begitu data seperti ini, siapa ya yang bisa menjelaskan? Tergantung masalahnya apa dulu. Kalau masalah masalah mengenai pemilihan itu kan yang ada di KPU, kalau masalah pengawasan pengaduan itu ada di Bawaslu, kalau masalah edukasi mengenai pendidikan ada di daerah. Baik, Pak Sardi, selamat siang. Anda menyatakan generasi muda di sekolah-sekolah sejatinya lebih membutuhkan pendidikan politik ketimbang kampanye saat ini. Karena perbedaan dari kedua aktivitas tersebut ada pada orientasi dan jangka waktu, sehingga Kesbangpol harus menambah volume pendidikan politik di sekolah-sekolah kita termasuk di kampus. Baik Ibu, emang program ini tetap berjalan tiap tahunnya. Ya, saya bilang sekarang di kita aja SMA itu untuk negeri ada 45 sekolah. Iya. Untuk SMA negeri ya di 40 Kabupaten Bogor, dan 45-nya alhamdulillah kita sudah melakukan yang namanya pendidikan politik. Tapi saya bilang kan generasi yang baru datang terus. Ya. Dan itu pun dipilih sama sekolah orang-orang yang duduk di OSIS, Bu. Jadi nggak semua. Jadi pas sekolah untuk melakukan pendidikan politik di sekolah, mereka menghadirkan para OSIS. Para OSIS baik dari ketua sampai kepada anggota yang kita. Makanya setiap sekolah paling kita bisa minta ke mereka tuh 25 orang satu sekolah. Setiap 25 orang satu sekolah. Ya kan saya bilang OSIS juga akan berubah nantinya, akan datang lagi yang baru, gitu kan. Ya sehingga insya Allah kita akan coba untuk berkoordinasi sehingga pendidikan politik tetap berjalan. Ya paling saya edukasinya ya udah saya mau didik aja ini aja guru BP-nya. Jadi setiap ada pekerjaan mereka bisa menjelaskan. Ya sebagai izin dari sekolah. Nah ini insya Allah baru kita mau bentuk Ibu, karena kan prosesnya kan panjang ini. Saya harus minta izin dulu ke SMA kan di provinsi. Nggak semudah itu makanya, kecuali Kabupaten Bogor kan membawa SMP ya kan, kalau SMP iya. Kenapa kita mengejar nggak didik SMP? Karena target saya yang akan memilih itu nantinya orang-orang SMA yang udah umur 17 tahun. Yang sudah siap untuk memilih. Untuk memilih, yang belum nanti kalau kita didik sejauh 2 hari ya lupa lagi mereka. Tapi Bu, di luar negeri pendidikan politik sejak dini dilakukan. Artinya kasih pemahaman sejak ini dia lakukan. Kalau kita kan keterbatasan anggaran, karena pendidikan politik bukan tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi pusat juga di tingkat pusat sampai daerah, di provinsi, di tingkat pusat juga harus melakukan ini semua. Gitu. Makanya perlu adanya, saya sering menyampaikan ke Bandar Pusat, Pak, kalau ada kegiatan sok enggak dong Kabupaten Bogor yang penyangga ibu kota, jangan larinya di daerah depannya aja. Dia bilang kita punya target Pak Fendi, kalau di pelosok-pelosok kan belum tersentuh nih kan ya. Itu tantangannya Pak. Baik, ini ada Pak Arianto, Pak Fendi. Pak Arianto, selamat siang. Anda mendengarkan dari Jakarta, tapi Anda tinggal di Citerep. Saya mengapresiasi hadirnya inisiasi atau inovasi dari Pak Supendi ini, Kak Desi. Walaupun saya baru mendengarkan, saya cuma mau memberikan catatan saja. Jadi pendidikan politik itu seharusnya berlangsung dan diselenggarakan tiap waktu dalam keadaan apapun. Terlebih lagi di zaman serba terbuka, para pejabat negara sudah seharusnya mengedepankan sikap politik yang sehat ketimbang utak-atik jabatan, status, dan kekuasaan. Terima kasih Pak catatannya. Ya, baik. Makasih Pak atas sarannya. Ya, pada prinsipnya kita pemerintah kabupaten terus melakukan edukasi semua, Bu. Tiap tahun ada yang saya lakukan gitu, baik di tingkat pemula, karena tingkat pemula ini menjadi kesotot. Keinginan saya kan yang namanya politik itu tidak berbatas kepada kita selalu mengikutkan orang-orang terdahulu ya, tapi perkembangan sekarang berbeda kan Bu. Ya. Beda seperti mendukung suara itu nggak perlu seperti itu. Biasanya berikan anak muda untuk berkreasi dan memilih, tidak lagi ditekan-tekan ya kan, karena mereka akan memilih pemimpin ke depan sehingga apapun menjadi adversary masyarakat bisa tersalurkan di dewan maupun nanti di
tingkat dipilihnya sebagai calon bupati seperti itu. Jadi masukan itu sangat penting. Saya sependapat dengan Bapak siapa tadi itu? Pak Ronald. Pak Ronald, Ya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita akan coba untuk bisa kita tingkatkan. Dan pemerintah daerah mau apa menganggarkan anggarannya. Intinya itu aja sih. Semoga didengarkan. Baik Bapak, kalau begitu dalam waktu dekat ini tahap-tahap apa perencanaan tahapan kegiatan untuk KDC ini sendiri apa Bapak? Ya baik, kita mempunyai 3 tahapannya. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka panjang. Jadi kalau jangka pendeknya kita coba menyusun rencana kerja pendidikan politik, etika budaya, politik, demokrasi ini dengan konsultasi, koordinasi dan dari Aspon dan dinas-dinas terkait, terkait. Saya sudah melakukan ke asisten pemerintahan. Alhamdulillah asisten pemerintahan mendukung kegiatan ini, Bu. Mangga Pak dilanjutkan, ini sangat penting sekali. Saya sudah nanti akan koordinasi ke Bapak Litbang, akan koordinasi ke BPKAD, akan koordinasi ke BPMPD karena menyangkut kepada desa ya Bu ya. Kita koordinasi ke Dispora karena akan menyangkut pada pemudanya dan koordinasi yang lainnya, termasuk ke kepala karantina sendiri ya kan untuk melakukan koordinasi. Nah ini udah akan saya laksanakan. Yang kedua pembentukan tim efektif. Alhamdulillah sudah terbentuk tim efektifnya. Yang terdiri dari kami di bidang politik sudah membagi tugas-tugasnya, apa yang menjadi tugas-tugas seperti bagian teknisnya, seperti bagian administrasi apa dia udah paham dalam pelaksanaannya. Yang ketiga sosialisasi rencana aksi. Alhamdulillah saya diterima nih sama Radio Tegal Beriman untuk sosialisasi. Alhamdulillah saya bersyukur difasilitasinya. Saya kadang-kadang bingung kemana ya supaya masyarakat lebih tahu gitu kan. Alhamdulillah dan responnya bagus hari ini. Bagus hari ini. Alhamdulillah sosialisasi kita laksanakan dan insya Allah bukannya hanya di radio saja tapi nanti di KPU karena KPU punya podcast ya. Dan, jadi siaran radio nanti di podcastkan, nanti saya bikin yang namanya konten-konten insya Allah dibantu sama orang KPU untuk itu semua karena saya nggak bisa seperti itu yang saya melakukan. Yang ketiga penyusunan modul. Nah penyusunan modul ini kita akan merapatkan Bu. Jadi setelah kami melakukan rapat-rapat, melakukan sosialisasi, baru saya menentukan modul. Modul ini saya sudah bikin modulnya. Nanti saya akan paparkan ke KPU, Bawaslu, Dispora, BPMPD, Universitas Papua dan yang terkait. Saya minta masukan dari modul yang saya buat, apa yang perlu penambahan, apa yang perlu dihilangkan. Saya sudah buat, nanti kami rapatkan dulu, mudah-mudahan modul ini bisa mengena pada pendidikan politik. Yang ketiga, pelaksanaan tingkat kader, ya insya. Dan sebelum melaksanakan ini, kita menjalankan kegiatan kader ini, kita melakukan persiapan, apa yang kita lakukan. Baru nanti selama melakukan persiapan, baru pelaksanaan. Semua kalau rangkaian itu sudah kita jalani terlaksana, kita akan mengukuhkan pada demokrasi dari hasil-hasil penilaian dan evaluasi yang kita laksanakan itu nantinya. Ini menjadi suatu terobosan ya ke edukasi masyarakat. Tentunya nanti yang menjadi kader-kader itu bukan kader-kader yang sembarangan, yang punya kualitas pendidikan yang baik sehingga masyarakat bisa menjembatani apa yang menjadi permasalahan masa politik ini sendiri. Jadi selama ini dengan hadirnya para kadesi di tingkat desa ini bisa membawa perubahan ya untuk pendidikan politik di kabupaten. Itu harapan besar. Harapan besar. Baik, dan terasa hampir 50 menit kita berbincang Pak Pendi. Closing statement, Anda catatan apa atau apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor, seluruh pemilih pemula di Kabupaten Bogor terkait dengan persiapan kita menuju Pilkada 2024 yang tinggal menghitung beberapa bulan ini dan juga dalam rangka inovasi pembentukan kader demokrasi yang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih Ibu Mai yang terhormat. Saya tersanjung ditanya seperti ini. Harapan tentu ya ada besar harapan dari program ini. Tentu program ini bukan program punyanya Pak Penny sendiri, tapi merupakan program pemerintah daerah, khususnya Bakes Bangpol ya. Dan dengan adanya pembentukan kader demokrasi dan rangka peningkatan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Bogor ini minimal bisa berjalan dengan baik, ya bisa terselenggara dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita dalam peningkatan demokrasi ini bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat. Ya,
ini sangat penting sekali. Saya menyadari karena edukasi yang kita lakukan sangat kurang. Saya perlu adanya terobosan dalam kegiatan-kegiatan demokrasi dan pendidikan politik ini. Apa yang ingin Bapak himbau kepada kita semuanya untuk mari berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bogor khususnya, Bapak? Ya, untuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini sangat penting sekali. Ini saya himbau kepada masyarakat yang punya hak memilih, lakukan haknya untuk menyoblos ke TPS, karena ini penting sekali. Ya, kita punya penduduk hampir 5 juta, tapi sekarang ini KPU sedang melakukan ini untuk aplikasi ya. Ada penduduk yang kerjanya di Jakarta tapi tinggalnya di kabupaten ini sedang diverifikasi oleh dari KPU pusat. Nanti ada beberapa dari warga kita yang ikut di dalam pemilihan bupati ini, karena terjadi tahun kemarin ada orang di sekitar kita di daerah tertentu yang merasa protes, kok saya tinggal di sini nggak dapat undangan gitu kan. Pas dilihat kan KTP-nya KTP Jakarta, mana mungkin. KTP-nya harus Kabupaten Bogor. KTP-nya Kabupaten Bogor. Itu hampir terjadi tahun kemarin. Insya Allah kemarin kita rapat sebupati untuk bisa segera diverifikasi sehingga semua kalangan di masyarakat yang ada di Bogor ikut di dalam pemilihan umum. Ya, itu harapan, Bu. Harapan ini sangat penting sekali. Kita mengingat kita akan memilih pemimpin ke depan yang bisa memajukan benar kabupaten yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi. Luar biasa. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Bogor, Bapak Haji Supendi SEMA. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Sudah hadir di Radio Tegar Beriman hari ini. Sukses dengan inovasinya yang luar biasa, pembentukan kader demokrasi KADESI dalam rangka peningkatan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Bogor. Kita sukseskan bersama. Atur nuhun pisan Bapak, sehat-sehat selalu. Kita tunggu dengan tema-tema berikutnya di Radio Tegar Beriman. Sama Ibu, saya juga terima kasih banyak. Radio Tegar Beriman telah memfasilitasi. Nanti insya Allah nanti ada program yang lainnya, kita coba akan diskusi sama masyarakat. Masukan ini sangat penting sekali Bu, untuk membangun demokrasi ke depan.